Salam sejahtera, selamat bertemu. Dan pada pertemuan pertama kali ini kita akan membahas mengenai topik proses pembuahan atau yang dikenal dengan proses fertilisasi. Dan proses fertilisasi ini sendiri merupakan permulaan dari suatu kehidupan yang baru. Dan proses ini merupakan pertemuan dari bahan genetik sperma yang dihasilkan oleh pria dan sel telur wanita yang kemudian bersatu untuk menciptakan satu kehidupan yang baru. Dalam suatu keadaan yang normal, proses ini akan berlangsung sekitar 12 jam setelah hubungan koitus dilakukan. Namun tidak ada yang tahu pasti kapan persisnya proses pembuahan itu terjadi sampai akhirnya muncul tanda-tanda kehamilan dari sang ibu. Nah, oleh karenanya itu, dalam menghitung usia kehamilan, bidan akan menanyakan kapan hari pertama, hari terakhir yang dialami oleh sang ibu. Nah, untuk proses pembuahan ini sendiri, itu membutuhkan yang namanya proses ovulasi dan proses ejakulasi. Nah, proses ovulasi itu terjadi pada wanita dan proses ejakulasi itu terjadi pada pria. Nah, ketika koitus, pria itu akan mengejakulasi sperma sebanyak kurang lebih 200 sampai 400 juta. Dan dalam perjalanannya menuju ke tuba falopi atau tuba uterina, sperma ini akan dibantu oleh kekuatan kontraksi uterus. Jadi dengan adanya kekuatan kontraksi uterus ini, sperma akan menyebar ke rongga uterus atau rongga rahim. Namun dalam perjalanannya juga akan ada banyak sel sperma yang mati oleh karena lingkungan asam vagina ataupun oleh sel darah putih tipe khusus yang memang secara normal itu ada di dalam rongga vagina. Hingga pada akhirnya hanya ada beberapa ribu atau mungkin hanya ada beberapa ratus saja yang mencapai tuba falopi atau tuba uterina untuk selanjutnya bertemu dengan sel telur. Nah, untuk sel telur ini sendiri, ini akan sel telur ini diproduksi di dalam ovarium dan akan matang pada periode tertentu di setiap bulannya. Nah, pada saat sel telur ini sudah matang, artinya sel telur itu sudah siap dibuahi oleh sperma. Dan ketika satu sel telur matang dan sudah meninggalkan ovarium, inilah yang disebut dengan proses ovulasi. Dan masa hidup sel telur ini hanya sekitar 12 sampai 24 jam setelah proses ovulasi. Jadi pada saat itu, apabila tidak ada sperma yang membuahi sel telur, maka sel telur ini akan mati dengan sendirinya. Nah, setelah proses ejakulasi, tadi sudah dikatakan bahwa hanya akan ada beberapa ribu, mungkin hanya akan ada beberapa ratus saja yang mampu untuk menembus tuba falopi atau tuba uterina dan kemudian menempel pada dinding-dinding sel telur. Jadi ketika mereka menempel pada dinding sel telur ini, sperma itu akan melepaskan enzim untuk menghancurkan dinding sel telur ini atau menghancurkan zona pellucida, yaitu dinding pelindung dari di luar oosit ini. Nah, dari sekian banyak sperma yang menempel pada dinding sel telur ini, hanya akan ada satu sperma yang mampu untuk menembus
dinding sel telur. Jadi satu sperma ini dimulai dari menembus corona radiata, yaitu lapisan sel pelindung yang mengelilingi oosit, dan saingannya pasti banyak ya. Ini kita bisa lihat saingannya. Dan pada tahap selanjutnya, setelah sperma ini melewati zona pelusida, secara otomatis akan memicu oosit untuk menghasilkan suatu zat kimia yang menyebabkan dinding oosit ini akan menebal, sehingga sperma-sperma yang lain yang masih menempel itu tidak akan bisa masuk ke dalam dinding sel telur. Jadi hanya akan ada satu yang menjadi pemenang. Nah, ketika oosit ini sudah berhasil ditembus oleh sperma, maka ekor dari sperma ini akan dilepaskan, dan yang masuk itu hanya ada kepala. Ya, kepala sperma. Jadi kepala sperma ini yang mengandung 23 kromosom untuk selanjutnya akan bergabung dengan 23 kromosom yang terdapat pada sel telur wanita. Untuk proses pembuahannya sendiri, jika tadi sudah ada satu sperma yang telah memasuki oosit, maka sudah terjadi penggabungan bahan genetik dari sel sperma dan sel telur, sehingga akan terbentuk satu sigot yang kemudian nanti akan melakukan pembelahan diri membentuk embrio. Jadi beberapa jam setelah proses pembuahan, sigot ini akan mengalami pembelahan sel sampai nantinya akan memproduksi satu kelompok sel yang disebut dengan morula. Jadi sel-sel morula ini akan membelah diri setiap 12 sampai 15 jam dan menghasilkan satu blastokis yang terdiri dari sekitar 100 sel jumlahnya. Dan blastokis ini akan menghasilkan hormon yang disebut dengan hormon HCG atau Human Chorionic Gonadotropin. Fungsi dari hormon ini adalah untuk mencegah korpus luteum jangan sampai dirusak dan menjaga sekresi dari hormon progesteron. Jadi perjalanan blastokis menuju dari tuba uterina menuju ke uterus itu akan memakan kurang lebih selama 3 hari. Dan dalam proses perjalanannya menuju ke uterus itu, blastokis akan dibantu oleh otot-otot sphinkter dari tuba uterina. Dan selanjutnya, ketika sudah memasuki rongga uterus, untuk selanjutnya akan masuk pada proses nidasi atau implantasi. Nah, seperti apa proses nidasi atau proses implantasi di dalam rongga uterus, itu akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai ketemu lagi.